Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk bidang pelayanan dan juga panitia retreat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini bagi kita semua sesuai dengan tema yang tertulis di depan kita, ya. Saya akan menyampaikan perenungan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dengan tema We walk by faith not by sight. Ya. Kita berjalan dengan iman bukan dengan melihat. Ya. Tentu ayat ini bukan sesuatu yang baru ya bagi kita semua. Ayat ini sering dikotbahkan ya. Dan saya berpikir ya, ketika perenungan ini menjadi bagian kita dalam retreat hari ini bahkan sampai besok, ya. Tujuan kita adalah mengakhiri semester ini, ya. Jadi ini adalah ibadah untuk mengakhiri semester. Jadi retreat ini memang persiapan untuk mengakhiri semester ini, sekaligus juga untuk mempersiapkan kita memasuki semester yang baru, ya. Sehingga saya berpikir bahwa tema yang kita renungkan pada sore hari ini, ya, kalau kita mengakhiri semester berarti itu merupakan apa? Evaluasi kembali bagi kita. Apakah selama 1 semester ini kita telah menjalani apa yang ditulis di dalam tema ini? Dan untuk memasuki semester yang baru, kita apa? Di-refresh kembali, ya. Diingatkan kembali untuk mengakhiri semester ini dan mempersiapkan yang lebih baik di semester depan. Ya. Bagaimana kita berpikir kembali tentang kehidupan beriman kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sebagai orang Kristen kita hidup di dunia ini dengan iman. Namun seperti apakah berjalan dalam iman itu? Ya. Apakah seperti kebanyakan yang diungkapkan orang yang kita dengar sekarang ini? Tidak perlu banyak mikir. Yang penting iman, gitu ya. Iman tanpa apa? Pengertian, tanpa pemahaman yang benar. Kemudian ada orang yang ngomong begini, enggak apa-apa Bu. Makanya saya itu karena beriman kepada Tuhan Yesus, saya tiap hari menyanyikan dan mendeklarasikan lagu doa Yabes. Supaya apa? Sesuai dengan iman saya diberkati dengan doa itu. Ya, apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan hidup berjalan dengan iman yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Ya. Hari ini ada banyak orang Kristen ya, tidak mengerti makna sesungguhnya dari apa? Iman itu. Ya. Makanya tadi saya sebutkan ada fenomena-fenomena seperti itu. Maka orang tidak bekerja, dia bilang, dalam nama Yesus saya diberkati, besok dapat mobil. Padahal di rumah apa? Ongkang-ongkang kaki nganggur gitu ya. Itu bukan beriman yang dimaksudkan di sini ya. Jangan sampai, karena memang ada hal-hal semacam itu. Dan tidak bisa dipungkiri, kita temukan di tengah-tengah pelayanan kita. Nah, itu namanya apa? Iman konyol ya. Jadi sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mencermati apa yang dituliskan oleh Paulus dalam surat 2 Korintus yang tentunya disampaikan kepada jemaat di Korintus ya. Dan juga itu diingatkan kembali kepada kita pada hari ini. Ya, berdasarkan latar belakangnya surat 2 Korintus ini adalah berisi kerinduan hati Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, supaya jemaat itu tetap hidup di dalam kebenaran yang sudah mereka dengar dan terima, ya, dengan tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran sesat, sehingga tetap semangat dalam kehidupan beriman mereka sekalipun mereka diperhadapkan dengan banyak apa? Kesulitan hidup, ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang ketika Paulus menuliskan ayat ini, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 kita membaca ya, Paulus memahami betul ya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan sewaktu mengalami kehidupan yang sementara ini, bukankah banyak keluhan kita ya? Karena apa?
beban yang begitu berat menghimpit setiap orang. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah, tidak ada orang yang tidak punya kesulitan, ya. Masing-masing orang akan diperhadapkan pada suatu pergumulan. Karena banyak orang terfokus kepada kesulitan dan pergumulan hidup, maka pengharapan mereka kepada hal yang besar yang Allah sediakan itu menjadi apa? Lemah, ya. Kehilangan semangat. Akhir-akhir ini kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, ada banyak orang yang letih lesu menghadapi kehidupan ini. Apalagi kalau akhir-akhir ini kita menonton berita, ya. Berita tentang ekonomi itu hampir tidak ada yang menarik, membuat orang gelisah, ya. Suku bunga naik gitu, ya. Inflasi naik, ya. Nah, itu mengganggu. Tetapi Paulus katakan di sini kepada jemaat di Korintus, sekalipun ada banyak bebanmu, ada banyak kesulitanmu, lihatlah itu sebagai suatu kehidupan yang sementara di bumi ini. Karena sesungguhnya ada jaminan yang Allah berikan. Itu disebutkan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, ya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebagaimana Paulus kemukakan, ya, dalam teks sebelumnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Nah, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus ingin apa? Fokus kepada kehidupan dengan Tuhan, hubungan kita bagaimana melayani Tuhan, dibandingkan, ya, sibuk dengan apa? Kesulitan dan penderitaan yang sebenarnya hanya terjadi sementara selama kita hidup di bumi ini, ya. Pernyataan Paulus ini dilatar belakangi oleh apa yang dia kemukakan dalam ayat 7 yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ada 2 pertanyaan penting yang kita perlu pahami dari teks ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidup beriman? Kemudian yang kedua, bagaimana hidup karena iman itu? Ya, dan sore hari ini kita akan membahas 2 hal ini, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita memperhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris disebut apa? Walk, ya. Itu artinya apa? Berjalan. Ya. Kemudian kalau kita membaca teks bahasa Indonesia dikatakan apa? Hidup. 2 terjemahan ini tidak saling bertentangan, Bapak Ibu, ya. Ternyata Paulus mengungkapkan satu makna, bukan hanya makna harfiah saja, sekedar berjalan begitu, ya. Tetapi ini adalah makna figuratif, ya. Artinya apa? Ketika orang hidup, maka orang itu apa? Otomatis bergerak, berjalan, melakukan aktivitas. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, bukan orang yang fasik, tapi orang yang terus apa? Bergerak maju, bukan berjalan mundur. Nah, saya memperhatikan dalam teks bahasa Yunani itu ditulis 95 kali, ya, dalam Perjanjian Baru. Nah, dan rupanya ini mengacu kepada apa? Cara hidup orang percaya. Ya. Inilah maksudnya yang Paulus sebutkan di sini. Jadi gaya hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan, maka dia dikatakan apa? Berjalan dalam iman. Jadi itu menjadi gaya hidup. Kalau gaya hidup berarti itu sudah melekat di dalam diri orang itu. Maka masing-masing orang punya ciri khas. Dan orang Kristen itu punya ciri khas. Imannya di dalam Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang membedakan dari orang lain. Ya. Jadi kalau cara hidup kita ini sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, maka tidak ada yang istimewa, tidak ada yang unik. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dilihat orang sebagai apa? Suatu perbedaan. Ya.
Jadi cara hidup di sini tentu yang dimaksudkan oleh Paulus adalah menjelaskan tentang hidup orang Kristen seharusnya ada di dalam pekerjaan baik yang telah Allah sediakan. Ya. Jadi bukan berada dalam hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak disuruh hanya berdiri seperti saya begini ya, mematung begini ya. Tidak, tapi kekristenan kita itu harus apa? Mengalami peningkatan, kemajuan. Namanya bergerak berarti apa? Berubah dari posisi. Ya. Pergerakan hidup itu senantiasa diiringi oleh apa? Ada proses. Dan itu yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Proses itu mendatangkan apa? Kesulitan, tantangan hidup. Ya. Dan itu akan terjadi selama kita tinggal di dunia yang sementara ini. Karena kita disebut apa? Pendatang. Makanya dibilang apa? Kemah. Kemah kan tidak seperti rumah ya. Kalau rumah itu permanen kan ya. Tapi kalau kemah sewaktu-waktu harus apa? Dibongkar. Tidak menetap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi berjalan yang dimaksudkan di sini adalah mari kita memperhatikan cara hidup kita. Ya, cara hidup yang bagaimana? Cara hidup yang sesuai dengan identitas kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kata percaya di sini ya itu menunjukkan pengertian yang sama juga dengan yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11. Ya. Itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadikan dia aktif dalam hidupnya, ya. Jadi percaya itu mengandung nilai kata kerja, iman itu kata benda, sedangkan percaya itu adalah kata kerja. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Iman itu kan tidak kelihatan ya. Karena dia apa? Ada di dalam diri seseorang. Jadi bisa dikatakan itu abstrak. Tapi iman itu ditunjukkan dengan apa? Percaya. Percayanya itu kata kerja, berarti sesuatu yang apa? Dikerjakan, dilakukan. Itulah sebabnya Paulus katakan, kami hidup karena apa? Percaya. Berarti hidup orang Kristen yang bergerak tadi karena apa? Karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkarya, dia bekerja, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita sudah melalui semester kemarin ya, memasuki bulan Juni ini. Ada banyak hal yang terjadi di STTSGI. Dan saya katakan secara khusus untuk Bapak Ibu staf dan dosen ya di STTSGI. Kalau kita itu hanya hidup sejauh honor ya, maka ibu-ibu yang mengelola dapur itu tahu ya. Ada Ibu Ipin ini ya, ada Bu Nia itu ya, ibu rumah tangga. Kebutuhan keluarga itu besar, apalagi anak-anak apa? Ada yang sekolah, ada yang kuliah ya. Itu sesuatu yang besar. Jadi kalau hanya sejauh itu, maka kami akan apa? Sudahlah, pergi ke tempat lain gitu ya. Tetapi buktinya Tuhan tetap memelihara sampai hari ini. Buktinya Bapak Ibu yang ada di sini tetap bersama-sama dengan semua teman-teman ya. Jadi apa yang sudah kita lalui semester kemarin dalam pertolongan Tuhan, dan tentunya seperti apa yang kita yakini ya, bahwa kita berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus. Allah sudah mengerjakan semester kemarin, maka mengakhiri semester ini memasuki semester yang baru, percayalah dengan cara yang sama, bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah akan sanggup melakukannya bagi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 kan ditulis bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang belum terwujud ya, belum kelihatan. Tetapi kita apa? Mempercayakan itu ke dalam tangan Allah. Kalau pengharapan itu ya sudah kelihatan, itu bukan namanya pengharapan. Ya.
Itulah sebabnya kita melihat bahwa iman itu menjadi dasar, menjadi fondasi dalam diri ya seseorang ketika dia percaya kepada Yesus. Yakni sikap yang di dalamnya seseorang melepaskan apa yang dia andalkan pada segala usahanya sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan apa? Iman. Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Paulus. Paulus katakan dalam ayat yang ke-7 demikian. Tetapi keyakinan itu dia ungkapkan dalam ayat yang ke-5 seperti ini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi bagi Paulus pribadi, Allah dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu yang akan menuntun kita. Jadi Allah itu bukan hanya menyuruh kita melakukan kewajiban-kewajiban tertentu, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pondasi yang harus dimiliki oleh orang yang percaya. Jadi itu sebabnya dikatakan percaya itu bukan hanya di mulut ucapan kita ya, tetapi harus muncul dalam praktek hidup sehari-hari. Ya, saya mengutip pernyataan seorang hamba Tuhan ya. Dikatakan begini, jika kehidupan rohani kita hasil dari pekerjaan Allah, biarlah tindakan kita juga selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Jadi maksudnya orang percaya menjalani hidupnya sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan standar-standar yang Allah tetapkan. Walaupun kenyataannya Paulus ungkapkan juga dalam ayat ini, kadangkala kita apa? Menjauh dari Allah. Karena apa? Kelemahan-kelemahan, godaan-godaan yang datang. Tapi kita diingatkan kembali, ini harus menjadi pegangan yang kita pegang erat-erat, tidak boleh dilepaskan. Lalu bagaimana dengan kata tidak, bukan dengan melihat ya? Ya. Berarti orang yang berjalan dengan iman itu bukan dengan melihat. Apa maksudnya? Apakah kita menjadi buta, tutup telinga, tutup mata, jalan lurus-lurus begitu? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara. Memerhati terjemahan Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa kata melihat itu berbicara tentang penampilan luar. Ya. Penampilan luar. Nah, saya mencoba melihat teks bahasa asli ya. Ya, sedikitlah belajar ya. Jadi di situ memakai kata eidos. Dan saya melihat kata eidos itu rupanya diambil istilah itu menjadi kata ideologi ya. Itu kata dasar yang nanti dipakai menjadi ideologi. Ideologi itu bicara tentang apa? Gagasan atau konsep ya. Nah, memang kita tidak membicarakan tentang gagasan atau konsep ya. Saya melihat apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini ya, lebih mengarah kepada worldview, cara pandang. Ya, tentu cara pandang itu dipengaruhi oleh konsep-konsep yang dimiliki oleh seseorang ya, yang diterima dari luar maupun apa yang dia pelajari, pahami ya di sekitarnya. Tapi saya lebih melihat kepada worldview, cara pandang. Ya. Jadi kita hidup berjalan dengan Tuhan itu ya, dimaksudkan tidak dengan melihat itu adalah mengubah cara pandang kita yang terbatas ini ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu sesuatu yang terbatas. Ya, kita bisa salah. Contoh saja ya, suatu hari saya itu beli jeruk di pasar, bukan suatu hari, sudah berkali-kali. Jadi saya itu kesel ya, waktu saya beli jeruk, saya lihat jeruk itu kuning gitu, orange ya. Orange gitu, mulus gitu. Semangat saya beli karena memang saya suka jeruk ya, beli gitu ya. Sampai di rumah, pas dikupas saya pikir jeruknya itu manis, ternyata sampai kecut.
Ya. Jadi ya. Ya. Iklan lewat. Ya. Jadi asem gitu ya. Padahal kan harusnya kan kalau sudah warnanya orange kan ya, terus kulitnya itu bagus, tentu dalam pikiran kita kan jeruknya itu apa? Manis. Yang ada sampai di rumah kecut semua, sampai mata saya meremelek gini ya. Terus saya bilang begini, percuma ini beli 1 kilo lebih lagi belinya, sayang gitu ya, eman-eman ya. Akhirnya dibuang karena tidak bisa dimakan. Ya kadangkala dalam kehidupan sehari-hari kita menilai segala sesuatu dengan cara apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah keterbatasan kita. Jadi Paulus katakan, yang terbatas dalam diri kita itu tidak bisa dijadikan andalan untuk kita hidup. Memang kita perlu makan minum, kita perlu belajar, perlu menerima pengalaman dari dunia. Tapi itu bukanlah modal satu-satunya. Yang paling utama adalah apa? Hidup kita berjalan dengan Tuhan. Hal-hal yang lain itu kita gunakan selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita akan ditanya, oh Bapak gelarnya MTH ya? Waktu pergi ke surga. Enggak kan? Gelar itu hanya diperlukan saat kita ada di mana? Di bumi ini. Ya. Bukan saya mengajarkan kita untuk tidak belajar ya. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah itulah yang kita ambil. Ya. Berarti apa? Meneliti dengan seksama apa yang terjadi dengan hidup kita. Kenapa? Karena saya mengutip ada satu pernyataan ya dari seseorang tentang pengertian dari worldview. Ya, dikatakan seperti ini. Worldview itu adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan hidupnya yang membawa kepada perubahan moral dan sosial. Jadi besar ya pengaruhnya. Jadi cara pandang kita ini akan mempengaruhi apa? Cara hidup kita. Gaya hidup kita dipengaruhi oleh apa? Apa yang ada di dalam pikiran kita ini. Ya. Kemudian hubungan sosial kita dengan orang lain, tindakan-tindakan moral ya. Itu ditentukan dari apa? Apa yang menjadi cara pandang kita. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa itu terbatas adanya, maka kita harus apa? Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan sendiri kalau kita berjalan dengan cara-cara kita sendiri. Kita sering salah, kita sering meleset ya. Ada sesuatu yang tidak sesuai yang bisa kita lakukan, yang terjadi dalam hidup ini ketika kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Hal ini menjadi evaluasi bagi kita semua karena kita hidup di zaman di mana hal-hal yang fisik, hal-hal lahiriah itu sangat menonjol. Salah satu contoh ya, di masa sekarang ini karena saya perempuan ya, jadi saya beri contoh itu tentang dunianya wanita. Ya, jadi perempuan sekarang ini ya, untuk laku kerja kantoran itu bukan cuman kemampuan ya, skill ya, dan kecerdasan. Tapi rupanya sekarang itu ada syarat loh. Di kantor-kantor tertentu penampilan harus menarik. Ya, penampilan harus menarik. Ya, ya, penampilan harus menarik. Tidak ada yang salah sih sebenarnya. Kita harus rapi, harus bersih, harus terlihat cantik begitu ya, putri-putri ya. Tapi masalahnya adalah ya, masalahnya adalah ada orang-orang yang terobsesi ya dengan hal semacam ini sehingga melakukan apa? Perubahan pada tubuhnya. Makanya doyan jadi apa? Operasi plastik. Semua silikon diganti gitu ya. Jadi sudah bukan lagi yang asli yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, palsu semua ditempel di badan. Kenapa? Karena cara pandangnya apa? Mengikuti
tuntutan pola-pola kerja yang dituntut dari dunia ini. Ya. Ini mungkin kedengaran, yo kok ibu ini bicara tentang oplas sih. Tapi itu kenyataan ya Bapak Ibu. Banyak orang terobsesi dengan hal-hal begitu, akhirnya mengutamakan apa? Sesuatu yang lahiriah, tanpa melihat bahwa itu akan merusak tubuhnya. Berapa banyak kita melihat perempuan-perempuan yang pada akhirnya beberapa tahun kemudian setelah operasi plastik, silikonnya meleleh, bibirnya yang tadi tipis gitu ya, jadi bimoli. Tahu ya, bukan minyak goreng, bibir monyong 5 cm. Ya. Rencana awal itu mau mengikuti bibirnya Angelina Jolie gitu ya, supaya seksi dilihat. Ternyata hasilnya apa? Bimoli tadi. Ya. Itu kenapa? Karena terobsesi dengan hal-hal yang lahiriah. Ya. Apakah hamba Tuhan tidak terjebak dengan hal-hal begitu? Bisa saja. Fenomena sekarang di gereja-gereja tertentu, kalau kayak saya ke kampus naik motor metik toh, tidak seperti Pak Ketua naik mobil begitu ya, lewat begitu ya. Itu juga terjadi karena apa? Hal lahiriah yang diutamakan. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, hati-hati, karena itu akan menjauhkan kita dari Allah, dan itu bukan cara hidupnya orang Kristen. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada apa? Jemaat di Korintus, dan itu diingatkan bagi kita semua. Jadi ada kontras antara hidup beriman dan hidup dipimpin oleh apa? Cara pandang yang berasal dari diri sendiri dan dari luar diri kita yang mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup karena percaya bukan karena melihat dapat disimpulkan bahwa kita hidup percaya kepada apa yang dilihat oleh Allah. Dan kita hanya dapat melihat apa yang dilihat oleh Allah itu melalui kebenaran firman-Nya, tidak ada lewat yang lain. Jadi jangan baca novel ya kalau mau cari kebenaran, bacalah Alkitab. Hingga pada akhirnya Paulus ya menutup ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Kita akan menghadap tahta Allah. Setiap kita ini akan menghadap untuk apa? Apakah untuk dihukum? Tidak. Kita akan menerima upah yang sesuai dengan pekerjaan baik yang kita kerjakan di dalam iman kita di hadapan Allah. Ya. Jadi apa yang baik yang berkenan kepada Allah yang kita lakukan itu akan diperhitungkan. Seharusnya kita senang karena pada akhirnya apa? Iman kita itu tidak sia-sia. Ada upah yang menanti. Selain keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus, ada upah berupa pahala yang besar itu ya, yang akan kita terima juga menjadi bagian dari pekerjaan baik yang kita kerjakan bersama-sama dengan Allah. Terakhirnya yang menjadi aplikasi bagi kita semua, kita diingatkan oleh ayat ini bahwa hidup karena percaya bukan karena melihat adalah yang pertama. Kita perlu mengatur hidup kita untuk selaras dengan apa? Firman Allah. Kita diajak apa? Bergerak maju, tidak diam di tempat, ya. Artinya apa? Bertumbuh, berbuah di dalam iman di dalam Kristus itu. Supaya kita apa? Siap menghadapi setiap proses kehidupan ini dan melaluinya dengan kekuatan bersama-sama dengan Allah. Hingga pada akhirnya kita menerima yang saya katakan tadi dalam ayat 10 itu. Buah yang baik, yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.